Menurut studi yang diterbitkan pada tahun 2013, manusia dan lumba-lumba juga punya kesamaan selain sebagai mamalia. Hewan ini ternyata juga punya nama. Lumba-lumba hidung botol punya panggilan khusus dengan siulan khasnya. Siulan ini nggak cuma dipakai sebagai identitas diri di tengah sesamanya, tapi mereka juga bisa mengenali siulan lumba-lumba lain untuk memudahkan komunikasi. Suara paus misterius bisa terdengar dari dasar Samudra Pasifik. Para saintis masih belum tahu banyak soal paus ini. Mereka menamainya sebagai paus yang paling kesepian karena hewan ini mampu ngeluarin suara bernada tinggi jauh melebihi paus biru lain. Tapi, paus ini belum pernah menampakkan dirinya sih. Para peneliti berspekulasi suara aneh ini mungkin telah membuatnya sulit nyari pasangan. Ada fun fact soal paus biru nih, jantung mereka ternyata lebih gede dari tubuh gorila, padahal jantung manusia cuma sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Makhluk hidup yang beneran bisa hidup abadi adalah ubur-ubur terkecil. Mereka berhabitat di dasar laut dan ukuran tubuhnya cuma sebesar kuku jari kelingking kita. Tapi hewan ini mirip banget kayak jelmaan hidup Benjamin Button. Mereka berevolusi hingga mampu menjalani hidup dari siklus awal. Spesies ubur-ubur ini cuma bisa mengaktifkan mekanisme hidup abadi saat mereka terancam bahaya atau kelaparan. Jadi nggak heran banyak orang menjulukinya sebagai ubur-ubur abadi. Sejauh ini, kita belum tahu proses produksi sel di dalam tubuh ubur-ubur hingga rusak lalu kembali baru. Kalau berhasil tersingkap, informasi ini akan membantu kemajuan di dunia kesehatan hewan dan manusia. Palung Mariana di Samudra Pasifik adalah tempat terdalam di planet kita. Itu yang kita tahu selama ini. Di tempat ini nggak ada sinar matahari, jadi sumber dayanya sangat langka. Kira-kira hewan apa aja ya yang bisa hidup di Palung Mariana? Dan gimana cara mereka bertahan hidup di tempat se-ekstrim itu? Ternyata di bawah sana ada beberapa makhluk laut. Yang paling lazim misalnya Xenophyoporea, Amphipoda, dan teripang laut kecil. Amphipoda telah beradaptasi dengan memperkeras cangkangnya menggunakan aluminium yang terkandung dalam air laut. Mikroorganisme seperti mikroba beradaptasi dengan mengasup bahan kimia yang terlepas saat air menghempas bebatuan di dasar laut. Ikan siput Palung Mariana disebut-sebut sebagai primadona Mariana. Tubuhnya sangat kecil, yang terbesar aja cuma seukuran smartphone. Kulitnya transparan dan nggak bersisik, tapi mereka termasuk predator puncak di situ. Para saintis baru aja nemu samudra kelima selain Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Mereka menamainya sebagai Samudra Selatan yang dikelilingi 3 samudra lain. Kira-kira hewan misterius apa aja ya yang mendiami perairannya? Ternyata di situ ada ribuan spesies hewan laut yang nggak akan ada di tempat lain. Misalnya aja, babi laut unik ini. Di perairan Antartika memang ada banyak babi laut. Namanya bisa begitu karena hewan ini berwarna pink dan tubuhnya buncit. Bahkan ada juga bagian tubuh yang kelihatan kayak ekor dan telinga. Pokoknya mirip banget kayak babi. Babi laut juga membantu menjaga kualitas air dengan menyaring pasir dan sedimen. Selain sama-sama hidup di bawah air, gurita dan cumi-cumi juga punya ciri khas yang nggak dimiliki hewan darat. Mereka punya 3 jantung agar bisa hidup dengan baik. Jantung utamanya membantu sirkulasi darah, sedangkan 2 jantung cabangnya bertugas memompa darah di dekat insang. Gurita dan cumi-cumi juga dikenal sebagai hewan yang cerdas. Menurut penelitian terbaru yang merekam kehidupan gurita di bawah laut, hewan ini juga bisa nunjukin perilaku aneh. Rupanya mereka kelihatan kayak saling melempar benda. Benda yang dilempar bisa berupa tanah di dasar laut, kulit kerang, atau batu. Para saintis masih memperdebatkan perilaku aneh ini, tapi ada yang bilang tujuannya untuk menjaga privasi antar gurita. Gurita dikenal sebagai hewan penyendiri, jadi kalau ada manusia atau lensa kamera yang suka dekat-dekat, mereka akan menyerang. Tapi masih ada yang lebih nyeremin lagi loh, yaitu hiu. Mulut mereka dipenuhi gigi tajam yang jumlahnya banyak banget. Kalau dihitung seumur hidup, totalnya bisa mencapai 30.000 gigi. Bayangin aja, kalau gigi manusia sebanyak itu, dokter gigi pasti bakal kerepotan. Kalau kamu mau ngedaftarin hiu goblin ke kontes kecantikan, mending gak usah lah. Hiu ini sering dicap sebagai makhluk hidup terjelek di seluruh dunia. Apalagi, moncong panjangnya mirip kayak pedang. Hiu goblin memakai moncong ini untuk mencari mangsa. Fungsinya seperti antena yang bisa menangkap gerakan hewan lain di sekitarnya. Setelah mengetahui keberadaan si mangsa, hiu goblin akan langsung mencaploknya dengan gigi nyermin itu. Bluefish jauh banget dari kata cantik. Ikan ini sering disebut-sebut mirip wajah manusia yang setengah meleleh. Dan anehnya lagi, di tubuhnya kayak ada bentuk wajah lengkap dengan mata, mulut, dan hidung. Ikan ini hidup di laut dalam di lepas pantai Australia dan Selandia Baru.
Bentuk tubuh ikan sungut ganda emang lain dari biasanya ya. Ikan yang banyak muncul di film ini sering ditemukan di laut gelap karena mampu beradaptasi dan hidup di situ. Apalagi, mereka punya organ khusus untuk membantu bergerak di lingkungan gelap. Organ khusus ini disebut SK dan berfungsi seperti lampu di atas kepala, mirip kayak para penambang yang memakai helm presenter untuk berjalan di dalam gua. Organ ini bisa ngeluarin cahaya karena ada bakteri khusus yang menghasilkan biopendar. Jadi singkatnya, biopendar adalah kemampuan suatu organisme untuk ngeluarin cahaya sendiri karena proses kimia. Hewan unik ini memakai bahan kimia luciferin dan luciferase. Lalu dengan sedikit oksigen jadilah cahaya. Jauh di dasar Samudra Hindia dan Pasifik Barat, kamu bisa nemu udang mantis merak. Udang ini sekilas kelihatan lucu, cantik, dan berwarna cerah. Tapi jangan salah dulu, hewan kecil ini bisa ngasih kita tinjuan. Beneran, udang ini terkenal bisa meninju mangsanya dengan 2 organ depan. Bahkan tinjuannya termasuk gerakan tercepat yang pernah teramati di dunia hewan. Sekali pukul aja, dinding kaca akuarium bisa langsung retak. Udang kayak gini nggak bakal cocok jadi hewan peliharaan kan? Cumi-cumi vampir ternyata bukan cumi-cumi maupun vampir. Lalu kenapa dinamai begitu sih? Pasti ada alasannya. Hewan ini sekilas kelihatan kayak cumi-cumi, tapi para spesialis hewan liar menyatakan cumi-cumi vampir termasuk hewan lain, meski mereka punya 8 lengan dan 2 tentakel. Tapi meskipun dinamai sebagai vampir, hewan ini nggak minum darah kok. Mereka termasuk pemburu pasif. Nama aneh ini diperoleh karena kulit di sela-sela lengannya menyerupai jubah. Saat berburu di dasar laut, ikan black swallower jago banget menangkap mangsa untuk dijadikan cadangan makanan. Mereka bisa menelan mangsa yang tubuhnya jauh lebih besar. Ikan ini punya usus yang bisa mengembang dan menempel di perut. Fungsinya mirip seperti wadah makanan untuk dibawa pulang. Ikan black swallower harus punya kemampuan yang mumpuni karena mereka banyak tinggal di laut dalam. Dan di situ kemungkinan nggak ada banyak mangsa. Stargazer white margin adalah jenis ikan yang punya perilaku aneh. Mereka sering berdiam di laguna berpasir di perairan pantai dan menimbun tubuhnya di dalam pasir. Terus anehnya di mana? Ikan ini cuma ngeliatin mulut dan matanya di tengah timbunan pasir. Tujuannya agar mereka bisa menyergap mangsa dengan baik. Nama Stargazer disematkan pada ikan ini karena tubuhnya kelihatan kayak telentang sambil menatap bintang di langit. Tapi jangan sampai terkecoh. Di balik matanya terdapat organ listrik yang bisa nyetrum. Au!